Halo, assalamualaikum teman-teman Jojologi. Apa kabar? Doain pasti ya pada sehat semua ya sekeluarga ya. Teman-teman, hari ini saat saya syuting ini adalah hari keempat Lebaran. Jadi saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin untuk teman-teman semua sekeluarga. Teman-teman, sekarang saya lagi ada di Jepang. Jadi emang saya udah berencana sejak jauh-jauh hari untuk ke sini bersama dengan keluarga dan juga teman-teman dari tim GHP. Sebelum ke sini ada satu kejadian yang cukup membuat kita semua kaget, kita semua pada sedih, yaitu meninggalnya teman baik saya, almarhum Babe Cabita ya. Persisnya di tanggal 9 April atau sehari sebelum Lebaran. Jadi kemarin itu emang sebelum saya mudik itu ke Bandung, saya sempat ke Rumah Sakit Mayapada, tempat Babe Cabita dirawat. Babe Cabita sebenarnya udah dari 2023 mengidap penyakitnya. Saat itu udah sempat sembuh, alhamdulillah kondisinya membaik, jadi sempat off-road lagi waktu September 2023, persisnya pas ke event WJAOR 2023. Wah, itu happy sekali dia ya. Istrinya pun juga bilang, wah bener-bener kayak pas off-road bikin dia makin merasa apa ya, kayak termotivasi gitu ya untuk sembuh gitu. Nah, tapi ya mungkin Allah mempunyai rencana yang berbeda, jadi Babe Cabita itu pada akhirnya kondisinya semakin menurun, terjadi penyakit yang akhirnya saya pun juga baru mengetahui, yaitu anemia aplastik ya, atau penyakit yang sederhananya itu tidak bisa memproduksi sel darah dengan baik gitu. Saya nggak terlalu tahu untuk medisnya seperti gimana, tapi kurang lebih penyakit sel darah. Yang mana akhirnya jadi sebelum saya ke Bandung kemarin, saya ngejenguk ke Rumah Sakit Mayapada. Kondisinya itu kondisi yang boleh dibilang Babe itu bisa berkomunikasi dengan lancar, tapi nggak terlalu bisa nginget short term memory ya, ingatan-ingatan jangka pendek gitu. Jadi sambil ngobrol juga sambil mesti diingatin kalau misalnya kita kemarin habis off-road ke sini, kita kemarin habis ngapain ke sana ke sini, seperti itu teman-teman. Di saat itu yang saya ngeliatnya juga senang adalah, jadi pas lagi ngejenguk itu berbarengan sama teman-teman pemeran film agak lain. Jadi ada Oki Rengga, terus juga ada Indra Jegel dan lain-lain semuanya. Di situ senang karena lihat Babe terhibur, dan di satu sisi malah Babenya sendiri pun masih sempat bisa roasting, bisa saling kayak ledek-ledek dengan mereka semua gitu. Jadi ya jenguknya juga seneng gitu, kayak wah Babe benar-benar dalam kondisi seperti ini masih tersenyum, masih ketawa-tawa seperti itu gitu. Akhirnya kami berpamit, dan pada saat saya besoknya ke Bandung, diinfokan bahwa Babe udah mengembuskan nafas terakhirnya di jam 5:30 pagi 9 April. Itu benar-benar sehari sebelum Lebaran, dan saya pun juga kayak down banget gitu, drop banget. Kayak aduh ini pun juga sambil nge-vlog, sambil speechless juga teman-teman, karena dari kemarin juga teman-teman banyak yang pengen minta tanggapan dari saya, sedikit cerita mengenang almarhum. Ini baru bisa saya lakukan akhirnya di beberapa hari setelah Lebaran. Oke, jadi berlanjut lagi, waktu itu ya karena juga udah mau Lebaran kan, ya saya tetap di Bandung. Tapi akhirnya saya di Bandung tuh cuma hari pertama Lebaran aja, saya balik ke Jakarta lebih cepat untuk berziarah ke makam Babe. Ditemenin Siapman waktu itu pas sampai di Jakarta, sambil juga ngobrol sama Cia kira-kira gimana kemarin kejadiannya, sambil juga kita ngobrol kira-kira gimana nih ke depannya. Yang pasti kalau dari saya juga kepengennya Cia gitu dan para budak konten ya, tim kreatif ya Babe itu tetap bisa melanjutkan legasi nama besar Babe gitu. Nah, setelah itu baru akhirnya
di besoknya lagi saya berangkat ke Jepang. Nah teman-teman, berikutnya saya pengen cerita nih gimana awalnya bisa ketemu dan kenal sama Babe. Jadi waktu itu di tahun 2020 pas udah mulai pandemi kan, banyak orang yang juga mencari hobi baru teman-teman. Wajar saat itu juga banyak orang yang tiba-tiba suka off-road, pada suka camping, karena saat itu yang terbaik adalah kita melakukan aktivitas outdoor ya. Ke mall kan nggak bisa, ditutup, jadi orang-orang tuh banyak yang mendadak tuh kayak jadi suka pergi outdoor untuk off-road, camping, dan sejenisnya. Termasuk Babe Cabita yang waktu itu tiba-tiba jadi suka untuk mainan Jimny dan pengen coba belajar off-road. Pertama kali itu dikenalin dari teman baik saya, Arbi, garasi aksesoris Jimny, dimana dia kasih tahu ini ada temennya nih sama-sama dari Medan yang pengen dikenalin ke saya teman-teman. Dia pengen belajar off-road, dia pengen ngetahuin lebih jauh lagi tentang dunia ini seperti gimana. Nah setelah itu akhirnya kita ketemu, kalau nggak salah di bulan September 2020. Pertemuan pertamanya itu udah kocak ya, dan saya juga langsung di saat itu bikin video bareng di BSD. Kita sama-sama kayak untuk pertama kalinya off-road bareng, saya ajarin sharing gimana cara ngegasnya segala macam tekniknya, sambil juga nge-review Miyabi-nya. Nah di saat itu emang kesan pertama saya adalah, wah nih orang nih kocak ya. Seperti yang teman-teman bilang. Dan untuk mobilnya sendiri saya lihatnya, wah ini sih sebenarnya udah cocok banget ya untuk mulai off-road menggunakan Jimny. Nah tapi kalau teman-teman tahu sebenarnya di saat itu kan Babe habis melewati masa yang Jimny-nya ini sempat akhirnya dibilangnya apa ya, kayak ketipu ya, soalnya habis banyak tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Tadinya saya ngira dengan keadaan kayak gitu Babe itu bakal kapok, ternyata enggak gitu. Dia tetap semangat untuk lanjut belajar off-road menggunakan Jimny Miyabi tersebut. Nah dari situ teman-teman akhirnya kita mulai lanjut terus untuk off-road bareng, dari mulai yang tadinya cuma off-road sendiri aja, terus mulai berkenalan sama komunitas Jimny yang ada, termasuk juga akhirnya mulai aktif ikut off-road bareng tim Badak dengan Om Oscar dan lain-lain. Tanpa disadari ternyata banyak juga yang udah kita ikutin bareng, tim Badak X Miyabi, dari mulai event yang boleh dibilang nggak terlalu berat sampai yang sangat berat udah dilalui, dan semuanya Babe Cabita alhamdulillah puas. Kaget ya teman-teman ya. Ada satu perasaan dimana kayak gini. Buat saya ini kayak hobi aktivitas yang adrenalin tinggi, contohnya off-road atau misalnya yang lain-lain ya, misalnya ada drift atau kegiatan yang lain yang kaitan sama otomotif. Banyak kayak artis atau influencer atau apapun juga, public figure gitu yang mencoba, tapi mereka habis itu ya udah sekedar untuk kayak kebutuhan konten aja, habis itu udah. Sebenarnya nggak ada salahnya juga teman-teman, sah-sah aja gitu. Namanya kan kita semua juga mencari konten, mencoba experience baru. Tapi yang beda dari Babe Cabita, wah ini orang beneran suka deh sama off-road kayaknya. Soalnya setelah udah ikut ini, wah nggak kapok. Setelah ikut ini, wah makin ngulik lagi, mau belajar, mobilnya dipelajarin lagi, apa yang perlu di setting lagi, yang perlu di upgrade lagi. Jadi di situ saya ngerasa kayak, nih orang nih emang beneran kecebur nih, emang beneran cinta, suka. Jadi saya pun ya nemeninnya belajar untuk menuntunnya gitu tuh dengan senang hati banget teman-teman. Tanpa lagi ada kebutuhan untuk konten pun juga, Babe pun juga ngulik off-roadnya bener-bener niat gitu. Jadi saya ngeliatnya ini orang emang ngejalanin hobinya ini bener-bener tulus dan ikhlas banget ya. Kemudian teman-teman, selain dari dia emang saya ngeliat tuh off-roadnya beneran suka, satu hal yang saya juga akhirnya ketahui dari seorang almarhum adalah
orangnya benar-benar lucu ya. Maksudnya gini, ada orang komedian apa sejenisnya yang lucunya itu hanya di depan kamera, setelah itu udah serius. Antara emang dia maksudnya benar-benar profesional, maunya ya ngelucunya depan kamera aja, atau misalnya emang sebenarnya karakternya berbeda gitu ya setelah nggak di depan kamera. Tapi kalau Babe tuh benar-benar rata, mau lagi ada kamera, mau nggak ada kamera, kocaknya sama. Bahkan sering sekali teman-teman, pas misalnya kita lagi off-road bareng gitu, di vlogin, di videoin, terus lagi ngelawak sesuatu, terus udah kan selesai gitu. Kamera juga udah di stop record, udah dimatiin. Tapi terus Babe lanjut lagi ngelawak lagi, yang mana terkadang lebih kocak dari yang sempet kerekam di kamera. Dan itu kayak Babe juga cuek aja, maksudnya nggak harus kayak yang langsung, oh ayo direkam nih, direkam lagi, dilanjut lagi, enggak gitu. Jadi saya makin antusias, makin respect, makin seneng bergaul sama Babe, karena tahu pertama off-roadnya itu tulus, beneran suka, bukan gimmick aja, bukan sekedar cari konten. Kedua juga ngelawaknya itu bener-bener 24 jam ya, non-stop, mau ada kamera atau enggak. Itu yang saya seneng banget dari almarhum. Nah, kemudian teman-teman, di luar dari akhirnya saya lebih tahu tentang karakter Babe itu yang beneran lucu dan beneran suka off-road, ada kurang lebih beberapa hal yang saya makin merasa kayak saya pun juga harus belajar, saya pun juga ngelihatnya ini bisa jadi inspirasi dan contoh ya buat kita semua yang bisa dipelajari dari seorang Babe Cabita. Yang pertama adalah Babe itu dia rajin sedekah. Kemarin ini setelah Babe berpulang, banyak orang yang bercerita kalau Babe itu suka bersedekah dengan misalnya membeli pakaian untuk dibagikan ke anak-anak yatim, ke panti asuhan, dan sejenisnya teman-teman. Itu benar sekali, dan masih banyak contoh-contoh lain lagi yang dari hal yang kecil aja, yang simple, yang sering Babe lakukan. Jadi almarhum itu setiap hari Jumat itu suka membagikan makanan ke masjid. Terus kalau lagi off-road, setiap daerah yang kita lewati, Babe itu sering menjadi penglaris untuk pedagang yang kita lewati. Dari mulai sekedar jajanan gorengan, bakso, somai, segala macem, itu Babe beli, Babe habisin untuk dibagiin ke mungkin di orang-orang sekitar, ada anak-anak gitu yang dirasa kurang berkecukupan, dibagiin, atau sampai jajan es krim segala macam terus dibagiin sekedar untuk bikin mereka sedikit lebih bahagia gitu. Itu benar-benar bikin saya dan teman-teman di tim Badak, di yang lain ngeliatnya, wah ini sih kita salut sekali dengan almarhum teman-teman. Jadi emang rasa ingin berbaginya, rasa ingin bisa saling membahagiakan ke orang-orang lain, walaupun mungkin nggak terlalu gimana banget, nggak terlalu besar, tapi itu membuat kita semua salut. Dan akhirnya kita merasa sadar diri juga ya, gila, Babe bisa kayak gini, masa kita cuma gini-gini aja sih, sedekahnya sesekali aja misalnya gitu. Terkadang juga suka banyak dari kita yang kepikiran seperti itu. Nah, di luar dari Babe yang senang bersedekah, Babe juga setiap kali off-road itu nggak pernah ninggalin sholatnya. Jadi begitu jamnya off-road, Babe sholat dulu, berhenti dulu, istirahat, sholat dulu. Yang mana itu ngebuat banyak orang juga semakin respect. Kalau lagi ada antrian off-road, bukannya mereka terus malah kayak jadi nyusul gitu ya, rombongan, tapi mereka semua pada respect, pada nunggu semua. Yang akhirnya itu juga ngebuat kita juga tergerak juga ya untuk kita juga sholat juga dong dalam kondisi seperti itu. Banyak juga dari teman-teman yang akhirnya tergerak karena melihat kebiasaan Babe ini. Wah, mungkin sepertinya segitu dulu teman-teman mengenang Babe Cabita, kawan baik saya dan kita semua, yang mana udah memberikan canda tawa
hiburan yang luar biasa, termasuk juga untuk saya dan di teman-teman pencinta Jimny, pencinta off-road, yang mana kita juga merasain banget seorang Babe Cabita ini memberikan dampak yang positif ya di dunia ini. Minimal kayak dunia off-road juga makin dikenal oleh orang ramai yang tadinya nggak terlalu tahu atau tadinya awam tentang dunia off-road, tapi akhirnya jadi tahu, wah saya jadi suka off-road, nonton video-video off-road nih setelah melihat dari video Babe Cabita. Dan itu dampaknya luar biasa Be, untuk secara semuanya ya. Mau kita ngomongin perekonomiannya segala macem, mungkin almarhum sadar nggak sadar tapi memberikan banyak dampak positif. Pebengkel Jimny, orang-orang yang berjualan aksesoris atau parts untuk Jimny, atau kita ngomongin 4x4 dan off-road secara keseluruhannya ya. Babe ngasih impact, ngasih dampak yang luar biasa. Walaupun dia pakai Jimny, tapi yang pakai Vitara, yang ngebengkel Vitara, yang ngebengkel TAF, sedikit banyaknya mereka semua mendapatkan dampak positifnya secara perekonomiannya. Luar biasa, Masya Allah. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk videonya. Kita doakan semua ya, Babe Cabita husnul khotimah, dapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa terus menghidupkan namanya ya, legasi dari seorang Babe Cabita. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Saya doain kalian semua pada sehat sekeluarga. Oke, assalamualaikum.